Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang bersama RSIA Miriam. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Ferry Santoso. Dr. Ferry merupakan salah satu dokter objin yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kudus. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Miriam ya, khususnya di sini. Nah, pagi ini, sebelumnya terima kasih sekali Dr. Ferry sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama, kita untuk salam kenal juga dengan semua masyarakat Kudus dan sekitarnya. Iya, Dr. Ferry ini selain praktek di RSIA Miriam Kudus juga ada di Rembang juga ya, dokter ya, di Rembang, dan merupakan juga dosen di Semarang juga ya, dokter ya. Nah, pagi ini dokter, saya merasa berterima kasih sekali Dr. Ferry berkenan untuk memberikan mengenai materi tentang kanker serviks, karena banyak sekali nih dok, wanita-wanita muda dan ibu-ibu itu yang takut dengan kanker serviks. Karena kalau menurut info yang saya dapat itu di Indonesia kanker serviks juga masih tinggi ya peringkatnya, yang merupakan peringkat kedua mungkin ya kayaknya ya, yang diderita banyak oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dan kalau dari data WHO tuh kemarin saya baca lebih dari 1 juta jiwa itu menderita kanker serviks ini. Nah, mungkin dari dokter bisa membantu mengenalkan atau lebih memperjelas tentang kanker serviks itu apa sih dok? Terus lalu bagaimana kita mengenalinya, gejalanya, dan bagaimana pengobatannya? Silakan dokter Ferry. Ya, baik Bu Dita. Jadi kanker serviks ini merupakan salah satu keganasan pada organ reproduksi wanita ya, dan mengenai organ rahim di bagian bawah yang disebut serviks atau mulut rahim. Nah, yang jadi kendala adalah karena letaknya ini dia di dalam liang kemaluan Bu. Jadi memang kita itu kalau tidak diperiksakan tidak akan ketahuan seperti itu ya. Nah, jadi kebanyakan masyarakat ini ibu-ibu masih cenderung periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan ketika sudah ada keluhan. Nah, padahal kanker serviks ini sebenarnya sudah bisa diketahui atau didiagnosis jauh-jauh hari gitu ya, sebelum dia muncul kanker serviksnya ya. Jadi namanya ada masa-masa yang disebut dengan masa lesi prakanker. Jadi lesi prakanker ini merupakan masa peralihan dari sel yang normal untuk menjadi ke kanker serviks ini. Itu cukup panjang waktunya Bu Dita, bisa 3-17 tahun. Nah, itu sebenarnya berarti tidak langsung cepat. Betul, ya, jadi diketahui lebih awal, mungkin kita bisa terapi, bisa obati dengan maksimal sehingga tidak menjadi kanker serviks gitu. Tapi kalau prosesnya begitu lama, cara mengenalinya bagaimana lalu? Nah, itu memang untuk cara mengenalinya kita ada namanya deteksi dini Bu Dita. Jadi deteksi dini itu bisa dengan pap smear ataupun dengan IVA. Kalau memang pada masyarakat mungkin yang dari tinggalnya jauh dari kota, mungkin di desa, itu IVA pun bisa dikerjakan di puskesmas karena modelnya mudah, hanya memakai asam cuka 3-5%. Jadi harus dienceri dulu ya dengan konsentrasi tertentu dari asam cuka dapur itu. Ya, itu tinggal dioleskan saja di mulut rahimnya, dilihat sama tenaga kesehatan dari puskesmas. Mereka sudah akan mengetahui, oh ini ada perubahan sel yang tidak normal di mulut rahimnya ibu, seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui maka tentu bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut ya untuk terapi berikutnya. Nah, bagi yang mungkin yang tinggal di kota bisa nanti melakukan pap smear nanti. Jadi kalau pap smear ini memang akan dilakukan pengambilan cairan pada mulut rahimnya. Nah, cairan yang ikut terambil itu di dalamnya akan pasti mengandung sel-sel yang berasal dari mulut rahimnya. Nah, itu yang diperiksakan di bawah mikroskop ya, dengan diwarnai dengan zat tertentu, dilihat apakah ada perubahan dari bentuk morfologi atau bentuk dari sel tersebut ya. Nah, itu jika diketahui pada fase awal, masa lesi prakanker ini, jadi dari sel yang normal menjadi mulai ada berubah-berubah ringan, itu sudah bisa diketahui Bu Dita. Tapi kalau orang sama sekali mungkin cuek, tidak pernah memeriksakan, tidak pernah IVA, tidak pernah pap smear, nah tentu periode lesi prakanker yang cukup panjang ini pasti akan terlewati begitu ya. Nah, kalau sudah datang dengan ada keluhan, biasanya malah datang sudah dengan stadium lanjut seperti itu. Berarti sebetulnya bisa kita cegah jauh-jauh sebelumnya ya dok, sebetulnya ya, dengan itu tadi ya, kita IVA atau pap smear. Jadi sebetulnya mau masyarakat di desa maupun kota tuh semua bisa melakukan tes ini ya dok, karena ternyata IVA pun juga bisa dilaksanakan di puskesmas seperti dan itu. murah lagi ya IVA. Iya, betul. Jadi
tidak menutup kesempatan untuk para wanita atau ibu-ibu yang tinggal mungkin di desa-desa tetap bisa melakukan IFA ini ya, Dok, untuk mencegah, karena supaya tidak sampai terjadi ke stadium lanjut nantinya udah terlambat gitu. Iya. Nah kalau sudah stadium lanjut ini biasanya gejalanya itu seperti apa, Dok? Pada kanker serviks yang memang sudah memang sel itu berubah menjadi kanker ya, sudah bukan lesi prakanker lagi. Nah biasanya itu paling sering datang dengan keputihan kulita. Jadi kulitnya cenderung agak banyak, kemudian berbau ya. Yang kedua biasanya sering terjadi itu perdarahan di luar siklus haid, atau mungkin perdarahan haidnya malah memanjang. Jadi yang biasanya mungkin 2-7 hari sudah bersih, kok sekarang jadi memanjangnya 8 hari kok masih ada haid terus nih, 9 hari masih haid, 10 hari masih haid, baru berhenti. Atau mungkin di antara sela-sela haid kok malah harusnya tidak haid, kok malah sudah ada perdarahan begitu ya. Atau biasanya yang cukup ke situ bagi yang sudah berkeluarga, biasanya habis berhubungan kok keluar darah seperti itu. Itu yang disebut istilah medisnya postcoital bleeding ya, seperti itu. Jadi pasca senggama itu ya. Keluhan lain biasanya rasa tidak nyaman di perut bagian bawah, atau kalau pada stadium yang lebih lanjut lagi biasanya ada gangguan kencing atau buang air besar, misalnya pipisnya kok warna merah ya, atau buang air besarnya kok cenderung sembelit seperti itu. Iya, itu gejala-gejala yang biasanya yang dialami oleh stadium lanjut. Sedangkan pada kanker serviks stadium awal biasanya tidak bergejala, kita pada stadium 1, stadium 2A itu biasanya tidak bergejala. Tidak stadium terasa 2B apa-apa yang ya, betul seperti itu. Oke. Berarti kalau tadi kan dikatakan sama Dokter Ferry ada perdarahan pasca berhubungan untuk yang suami istri ya. Oh, iya. Itu maaf nih Dok, mau tanya. Kadang kan supaya tahu darah itu darah tanda-tanda bahwa itu kita sudah indikasi ke serviks, kanker serviks, atau bisa juga itu untuk darah lecet atau apa, itu bisa nggak sih dibedakan seperti itu? Sebenarnya bisa Bu. Jadi yang paling penting mungkin membedakan itu pas saya ini mau haid atau memang ini darah habis berhubungan, perdarahan begitu ya, merupakan tanda-tanda suatu yang nggak normal. Jadi khasnya memang pada kanker serviks itu ketika habis berhubungan dia memang langsung berdarah. Karena dia tipikal kanker serviks itu mungkin kalau ibu-ibu membayangkan dia seperti bunga kol begitu, yang permukaannya tuh kasar ya, berdungkul-dungkul. Nah itu kalau kesentuh sedikit saja, kena gesekan sedikit saja, bahkan hanya sentuhan ringan saja itu sudah berdarah di permukaannya. Makanya itu khas dia postcoital bleeding, habis berhubungan kok selesai kok perdarahan begitu. Nah untuk membedakan dengan perdarahan yang apakah ini saya haid atau enggak ya sebenarnya, ya itu bisa dilihat dari siklusnya. Kalau memang bagi yang siklusnya cukup teratur, atau kalau memang dia pas menjelang masa haid berhubungan berdarah dan terus kemudian berlanjut terus gitu ya, seperti haid yang 2-7 hari kemudian itu darah haid, bukan postcoital bleeding. Jadi kalau yang itu hanya perdarahan itu sesaat saja atau sampai beberapa hari atau gimana? Biasanya cenderung sesaat tuh, biasanya 1 hari sudah berhenti begitu ya. Kadang itu yang mungkin jadi perlu diwaspadai kayaknya kan, kadang rata-rata mungkin kita merasa kalau seperti besoknya sudah nggak apa-apa nih, padahal itu merupakan salah satu tanda-tanda itu sudah menuju ke stadium lanjut sebetulnya ya. Itu kan kadang kita orang awam mungkin masih merasa mungkin luka, kadang terpikir apa ya mungkin maaf misalkan kurang formulir dan lain-lain, itu kan bisa juga ya biasanya itu merasa ini mungkin darah itu aja ya, mungkin karena luka lecet dan lain-lain, padahal itu sudah tanda-tanda, salah satu tanda-tandanya ya. Normalan ya Bu ya. Kalau yang kayak tadi itu Dok, perdarahan yang agak menarik juga, misalkan kita sudah mens biasanya 7 hari selesai, tapi ini kok makin panjang, itu ada nggak Dok kira-kira yang perlu kita waspadai kalau sudah melebihi, misalnya biasanya 7 hari, sekarang sudah sampai 10 hari atau 12 hari, itu tuh kira-kira itu sudah tanda-tanda, atau kalau misalkan bisa hari 2 hari itu masih nggak apa-apa, maksudnya range-nya itu masih dikatakan normal, ini memang haid bisa seperti ini dan ini sudah masuk ke stadium lanjut, itu bagaimana? Jadi kalau secara klasik itu memang dari haid itu panjangnya itu memang 2-7 hari Bu. Memang dari ada guideline atau panduan terbaru dari FIGO ya, jadi merupakan perhimpunan dokter spesialis kandungan seluruh dunia internasional begitu. Mereka mengeluarkan panduan terbaru 2018. Mereka hanya membuat batasan waktu lama dari haid itu tidak normal, itu yang terbaru.
Tapi secara klasik memang kita kadang beberapa masih ada yang menganut 2 sampai 7 hari seperti itu ya. Jadi kalau memang dia sudah 8 hari atau lewat, itu memang sudah menandakan mungkin ada sesuatu gitu yang kita harus cari gitu. Sampai dia terbukti dari pemeriksaan, oh semuanya masih baik-baik saja, berarti aman. Nah, tapi kalau sudah memang kita dapatkan haid kita cenderung panjang lebih dari 8 hari, sebaiknya kok nggak ada salahnya kita memeriksakan ya Bu Dita ya. Berarti kalau misalkan ada kasus sudah selesai haid nih, begitu masuk masa subur ya dok, biasanya hari ke-14 atau hari ke-berapa itu kan pasti wanita banyak lendir juga di situ ya dok. Nah kalau waktu hari-hari masa-masa subur tiba-tiba muncul seperti perdarahan lagi, itu gimana dok? Itu merupakan salah satu tanda-tanda atau belum tentu gitu? Sebenarnya kalau muncul suatu perdarahan di luar siklus haid, mungkin itu menunjukkan ada sesuatu yang harus kita cari. Tapi itu tidak khas menunjukkan itu kanker serviks atau tidak ya. Kanker serviks hanya merupakan salah satu kemungkinan saja Bu Dita. Ada juga penyebab yang lain, misalnya ada polip atau ada benjolan kecil itu di mulut rahim, itu juga bisa. Ataukah ada satu tumor jinak di rahim, itu juga bisa. Jadi dia memang tidak khas banget. Asal berdarah pasti kanker serviks belum tentu seperti itu Bu Dita ya. Itu merupakan salah satu kemungkinan aja kalau berdarah itu mungkin kanker serviks gitu, tapi hanya salah satu kemungkinan, bukan pasti itu bukan. Berarti tetap harus kita periksakan lebih detail dengan dokter spesialis kandungan ya dok, kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang tidak biasa misalnya seperti itu. Bagi yang jauh-jauh mungkin di desa, mungkin jauh dari pusat kota, silakan ke puskesmas, nggak apa-apa. Bidan-bidan sudah cukup berkompetensi juga untuk menilai apakah ada masalah di mulut rahim atau tidak. Karena mereka juga punya alat kok di puskesmas untuk menilai dulu. Sekarang sudah makin lengkap sebetulnya ya. Memang alatnya sederhana sih tentu, tapi mereka sudah tahu kalau memang diperiksa, oh ini betul mengarah suatu gangguan ini di mulut rahimnya, ini mungkin curiga kanker, baru dari puskesmas akan merujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan di rumah sakit gitu misalnya Bu Dita ya. Lalu dok, kalau misalnya sekarang kan sudah terdeteksi nih dia kena kanker serviks, apakah ada yang bertanya apakah setiap orang yang menderita kanker serviks itu tidak bisa disembuhkan, akhirnya proses stadium lanjut ya terlambat semuanya sehingga tidak bisa disembuhkan, apakah seperti itu? Jadi beberapa itu sangat, memang yang pertama adalah sangat tergantung dari stadiumnya Bu Dita, kapan kita temukan. Pada stadium lesi prakanker atau belum menjadi kanker serviks tapi dia sudah mulai ada perubahan sel, itu bisa disembuhkan 100% ya. Seperti itu. Nah kalau memang sudah terdiagnosis satu kanker, meskipun dia stadium awal pun itu untuk stadium 1 kan ada 1A, 1B, ada 2A, itu masih bisa dilakukan operasi. Jadi operasinya juga operasi beratnya, jadi diangkat semua rahim dengan aneksa atau di pinggir-pinggirnya itu kita angkat semua ya. Mungkin hanya menyisakan indung telur pada yang masih usia muda yang masih membutuhkan hormonal, sedangkan mungkin di sampingnya mulut rahim itu akan diangkat sampai yang kemaluan sepertiga bagian atas seperti itu ya, itu akan diangkat. Tujuannya adalah supaya sel-sel yang nempel-nempel mungkin yang sudah tersebar sedikit-sedikit itu kita bisa angkat semua. Jadi hanya tersisa hanya tersisa jaringan atau sel yang tubuh yang sehat saja di situ. Nah pada stadium lanjut 2B ke atas itu sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi. Nah, jawabannya adalah dengan kemoterapi atau dengan radioterapi seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau kita memang sudah terponis ya atau terdiagnosis suatu kanker, itu sebenarnya tidak ada istilah sembuh. Jadi dia memang hanya kita tekan gitu ya. Makin berkembang. Supaya tidak berkembang betul. Jadi pada stadium awal itu memang relatif angka kesembuhannya sangat tinggi ya, tapi pada stadium lanjut sudah sangat menurun dengan secara signifikan ya. Jadi meskipun kita pun misalnya stadium 1A sudah dilakukan operasi, tetap itu akan dipantau rutin. Dokter tidak akan semudah itu menyatakan Bu ini sudah sembuh total. Itu tidak harus dipantau. Betul, tetap akan dipantau. Cek selanjutnya ada pemantauan lanjutannya seperti itu. Jadi mumpung kanker serviks ini merupakan kanker yang bisa terdiagnosis dengan dengan mudah dan cepat sebenarnya, dan periode jendelanya untuk perubahan sel itu cukup panjang, itu sebenarnya harusnya tidak boleh ada kanker serviks di dunia sebenarnya ya. Harusnya lebih aman ya. Betul. Kalau semua wanita ibu-ibu ini rajin untuk memeriksakan diri, semuanya harusnya sangat rendah kejadian kanker serviks ini. Jadi pada negara-negara maju yang memang program screening untuk atau deteksi dini kanker serviksnya ini jalan, angka kanker serviksnya itu sangat rendah Bu. Misalnya Eropa, Amerika itu sangat rendah. Tapi di negara berkembang yang memang
Mungkin pengetahuan kita juga betul, masih kurang yang ya. dituntut kesadaran pribadi untuk memeriksakan diri, nah itu memang kejadiannya Agak cukup tinggi. tinggi karena banyaknya malas gitu Iya, ya. salah satunya juga Agak kayak rempong gitu kalau harus lepas celana lagi, lepas rok lagi gitu, rasanya agak iya rempong. betul. Rasanya kadang aduh malu nggak nyaman dan segala macam. Dan sekarang sudah ada vaksinnya, jadi kanker cervix itu merupakan salah satu dari sekian sedikit kanker ya yang bisa divaksin untuk pencegahan gitu ya. Jadi kalau vaksinnya itu bisa dilakukan sebelum kita terkena kanker itu sendiri ya dok, mestinya Betul. ya. Kalau sudah kena kanker ya vaksinnya Iya, tidak ada gunanya. tidak ada betul. gunanya sebenarnya. Tapi di periode lesi prakanker atau di periode perubahan sel-sel awal itu vaksin juga masih memberikan manfaat yang cukup baik, Bu. Ya, jadi kayak di Miriam, mungkin ibu-ibu sekarang kita juga ada pelayanan yaitu vaksin untuk pencegahan kanker serviks ini dengan melakukan appointment dulu di Miriam. Nanti kita bikin janji. Kita pun juga ada sekarang nih dok di Miriam untuk pelayanan vaksin pencegahan kanker serviks Iya, ini. bagus sekali itu Bu Dita. Iya betul. Semoga kita juga bisa membantu makin banyak masyarakat, terutama ibu-ibu ini yang bisa tidak terjangkit kanker serviks karena itu kan masanya panjang tadi ya dok. Harusnya kita Iya, bisa betul. cegah dan semakin kita turunkan bersama tingkat penderita kanker serviks di Indonesia ini. Nah dok, kali kembali lagi tadi kalau kanker serviks itu kan kita bisa cegah vaksinnya dengan vaksin kanker serviks ini ya HPV itu ya dok ya kalau nggak salah itu harus berapa kali diberikan atau ada dosisnya atau cukup sekali atau gimana dok? Iya. Jadi bagi yang sudah menikah ya memang salah satu syaratnya adalah pahmi dulu sebelum dilakukan pemberian vaksin, atau bagi yang belum nikah tapi misalnya sudah pernah berhubungan seksual itu tetap harus pahmi dulu sebelum dilakukan vaksin. Nah pada yang usia-usia seperti itu memang dosis diberikan 3 kali Bu Dita. Jadi misalnya hari ini diberikan, nanti bulan Desember ini diberikan, jadi nanti 2 bulan kemudian yaitu bulan Februari diberikan kembali. Terus 6 bulan lagi diberikan dosis yang ketiga. Jadi dosisnya 3 kali. Tapi bagi yang kita yang masih remaja yang usia 9 sampai 13 tahun itu malah cukup 2 kali saja Bu Dita diberikan. Jadi misalnya Desember ini diberikan, nanti 6 bulan lagi diberikan ulang, itu sudah cukup. Dan angka efektivitas dari vaksinnya itu sama antara 3 kali pemberian dengan 2 pemberian. Tapi syaratnya 2 pemberian ini harus yang usia remaja, belum pernah kontak seksual dan memang masih remaja ya, betul. Ya, belum kena virus macam-macam karena iya. Kalau boleh tahu ini virus ini tuh sebenarnya penularannya caranya gimana tuh dok, dari mana? Iya. Jadi memang kanker serviks ini kan sudah jelas penyebabnya adalah karena infeksi human papillomavirus ya, Bu Dita. Jadi memang virus ini memang terutama ditularkan melalui hubungan seksual Bu Dita. Jadi jalan masuknya itu memang terutama harus dibawa dari luar gitu. Jadi nggak bisa dia jalan-jalan sendiri gitu masuk, itu nggak bisa ya. Jadi memang harus ada harus kendaraannya itu, harus ada busnya gitu supaya dia bisa masuk ke dalam begitu ya. Setelah dia mengenai mulut rahim, dia baru akan kalau di situ ada lecet baru dia akan masuk ya ke di antara sel-sel gitu. Tapi kalau dia di situ pun tidak ada lecet, ya dia tetap akan sulit untuk bisa masuk karena kan kulit itu banyak lapisannya ya, sampai dia paling bawah adalah stratum basala atau lapisan paling basah, paling dasar dari kulit. Kalau dia tidak bisa mencapai ke situ, ya dia tidak akan terinfeksi juga sebenarnya. Jadi kalau dia ada busnya, terus busnya nabrak-nabrak sedikit ya sehingga mungkin kalau ada lecet-lecet ya otomatis dia bisa masuk ke situ. Oke, berarti sebetulnya kalau untuk yang belum pernah berhubungan seksual sebetulnya itu masih aman ya dok ya sebetulnya, tidak mungkin bisa terkena ini. Sangat-sangat jarang sekali Bu Dita bisa terkena itu. Itu memang hanya hampir lewat, tidak mungkin. Oke, hanya lewat hubungan seksual atau ada penyebab lain yang bisa membuat seseorang terkena virus HPV ini? Relatif terutama memang berhubungan seksual Bu Dita. Jadi memang dari faktor resiko semua ya berhubungan seksual di usia muda, berhubungan seksual dengan ganti-ganti pasangan, berhubungan dengan orang yang suka ganti-ganti pasangan juga. Nah itu yang bahaya, makanya jadi, anak-anak muda zaman sekarang ini harus hati-hati. Semua memang terkait dengan hubungan seksual atau kanker serviks itu ya. Ya, berarti pap smear itu bisa dilakukan khusus untuk yang sudah berhubungan tadi ya dok ya, kalau pap smear ya, atau sudah menikah gitu nah, sudah menikah atau sudah pernah berhubungan. Kalau yang vaksinnya itu bisa diberikan bahkan ke anak-anak usia 10 tahun aja sudah boleh menerima vaksin itu ya dok, karena kan sekarang kan rentangnya tadi kan jaraknya cukup panjang, jadi dari anak-anak sudah kita
jaga ya, bisa kita bentengin berarti Iya. ya Dok. Dan beberapa pemerintah daerah Indonesia sudah cukup aktif, misalnya kalau tidak salah DKI Jakarta, terus beberapa kota di Bali, misalnya Denpasar atau di Kabupaten Badung itu sudah jadi memang ditanggung oleh pemerintah dan diberikan oleh untuk masyarakatnya dengan cara KTP-nya di situ ya. Jadi mereka rajin mensosialisasikan ini ke SMP gitu ya. Oh, gitu ya, karena remaja-remaja betul, ya. untuk diberikan vaksin kanker cervix ini. Cuma yang memang belum merata di seluruh Indonesia ya. Di kota-kota Beberapa tertentu kota-kota saja tertentu ya, saja. bagaimana ya. Oh, itu bagus kalau misalkan suatu saat nanti itu bisa terjadi di seluruh kota di pelosok di Indonesia ini, sehingga saya yakin, iya amin, saya yakin makin sedikit nih nanti untuk orang yang menderita kanker cervix itu, karena bisa kita cegah sejak dini sebenarnya, Iya, karena sejak remaja udah kita kasih vaksin itu gitu ya Dok ya, Iya. masalahnya dari kecil. Nah kalau vaksin tadi kan ada durasinya, kalau yang dewasa berarti habis diberikan, lalu yang kedua itu 2 bulan dan kemudian 6 bulan 6 bulan. kemudian. Kalau yang anak-anak hanya 2 kali, yaitu selisih dengan 6 bulan saja ya. Betul. Kalau pap smear sendiri itu bagusnya berapa lama sekali sih kita pap smear untuk mengecek kondisi kita? Iya, kalau dari panduan yang terbaru memang disarankan 3 tahun sekali sudah cukup Bu Dita. Jadi dengan syarat yang pertama itu benar-benar harus normal. Oke. Silakan nanti bisa dicek 3 tahun sekali itu nggak apa-apa. Kalau dulu kan kadang Setiap 6 bulan sekali, betul, yang terbaru setiap 6 bulan dikasih pap smear gitu rasanya. dokter kandungan onkologi gitu itu memang mensyaratkan 3 tahun. Mungkin salah satunya memang kita mungkin disarankan ideal 1 tahun sekali, tapi ternyata mungkin pelaksanaannya juga nggak ada yang bisa benar-benar rutin gitu. Akhirnya mungkin dikasih kebijakan 3 tahun. Karena harapannya ketika dia yang pertama ini normal, nah kalaupun dia dalam 3 tahun itu menderita suatu lesi prakanker ini harusnya tetap butuh waktu yang lama untuk menjadi kanker cervix. Harusnya di fase kedua dia akan ketahuan begitu. Dan itu misalkan berkembang masih baru awal ya Dok ya. Jadi masih belum menjadi kanker cervix, baru menjadi namanya lesi prakanker. Prasnya belum menjadi kanker begitu. Jadi masih belum jadi kanker tapi masih prakanker dan masih bisa Betul. langsung diatasi. Betul, dan ya. diobati bisa dengan kesembuhan sampai 100% ya. Kalau pap smear ini tuh baiknya dilakukan untuk usia berapa sih Dok? Sampai usia berapa kita makan Ya, pap smear? disarankan sampai 65 tahun Bu Dita. Jadi Sampai 65. dari awal mungkin berhubungan ya, entah belum nikah atau sudah menikah, misalnya usia 20 tahun tapi sudah pernah berhubungan, itu memang sudah disarankan untuk mulai melakukan pap smear tadi sampai usia 65. Di atas 65 dengan catatan hasil pap smear sebelumnya normal, ya tidak perlu dilakukan ulangan lagi sih. Oh, berarti kalau apakah boleh dikatakan kalau setelah usia 65 itu aman Dok? Sebenarnya enggak juga, tapi kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya sekian lama baru menjadi kanker, harusnya ketika usia 65 tank ya normal, nah itu menjadi kanker itu masih butuh waktu lama durasinya itu ya, gitu ya. durasinya. Oke. Jadi relatif kalau dia 10 tahun berarti usianya udah 75 gitu. Iya, benar, Dan iya, betul. paparan untuk terinfeksi lebih kecil HPV juga ya, tentu lebih kecil ya, di usia 65 orang sudah mungkin tidak terlalu aktif Berhubungan. secara seksual Iya. seperti itu Bu Dita. Jadi kuman virus untuk masuknya ini sudah kemungkinannya sudah kecil menurun ya. ya, karena memang frekuensi dari berhubungan itu juga Di sudah usia sangat produktif rendah. istilahnya ya, ini Malah, biasanya. makanya kenapa difokuskan harus di usia produktif seperti itu Bu Dita untuk pap smear. Oke Dok, wah ini menarik nih Dok. Ini tadi kan disampaikan kalau masih awal itu juga bisa diambil ya bagian yang tidak sehat supaya bagian yang sehat itu tetap bisa terjaga. Nah pertanyaannya, kalau sampai itu terjadi mengganggu nggak untuk reproduksi seorang wanita? Misalnya kita dapatkan kanker cervix gitu ya pada stadium awal gitu ya, pada pasangan yang mungkin sudah menikah tapi belum punya anak, itu memang ada terapi untuk pembedahan konservatif namanya Bu. Jadi memang kita itu ngambilnya irit banget. Jadi biasanya ada istilahnya dilakukan konisasi, jadi hanya mulut rahimnya saja yang diambil gitu ya. Dengan catatan ya memang bagian yang diambil itu akan diperiksakan di laboratorium, dilihat pinggir-pinggirnya apakah ada nggak sel ganasnya yang masih nyerempet-nyerempet. Kalau semua di pinggirnya itu ternyata semua hanya sel sehat, berarti kita bisa katakan optimal ini pengambilan dari bagian mulut rahim yang bermasalah tadi, begitu ya. Nah, tapi biasanya tetap pasti akan dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi untuk memastikan benar-benar tidak ada sel yang menyebar jauh-jauh seperti itu. Nah, kalau pembedahan seperti itu sebenarnya rahimnya kan masih ada nih, berarti masih punya peluang untuk bisa hamil kembali Bu Dita. Oke, nah itu mungkin
juga cukup harus diketahui juga bahwa Iya. bagi ibu-ibu muda atau wanita-wanita muda yang saat ini menderita penyakit kanker serviks dan masih di awal-awal seperti itu, yang bisa diatasi harus pembedahan, diambil mulut rahimnya pun jangan khawatir, masih bisa ada Iya. kemungkinan untuk hamil lagi. Untuk hamil itu masih bisa ya dok Betul. ya, tidak mengganggu untuk kehamilan itu sendiri. Nah tapi ada nggak jeda berapa lama sih harus bisa untuk hamil, misalnya dari proses penyembuhan kanker ini baiknya berapa lama bisa memulai program untuk hamil? Jadi yang penting sebenarnya menentukan kapan ini kankernya sembuh dulu gitu Bu ya. Jadi memang tuntas dulu pengobatannya. Jika memang dia sudah tuntas, sudah dilakukan kemoterapi dan dalam pengamatan kok tidak ada tumbuh sel-sel baru seperti itu ya, mungkin itu sudah bisa untuk merencanakan kehamilan gitu Bu Dita. Okay. Yang penting memang itu tuntas dulu karena itu yang memang paling berbahaya ya seperti itu. Jangan sampai memang kankernya belum tuntas terus merencanakan kehamilan, nah, itu tentu kan agak pusing juga ya bagi dokter maupun pasiennya gitu ya. Ini kanker serviksnya belum tuntas tapi hamil juga gitu ya. Dan itu beresiko ke bayinya juga nggak? Betul. Tentu kalau memang seperti itu, ya penanganan kanker serviksnya harus dilanjutkan juga Bu Dita karena ini berpotensi untuk mengancam nyawa si ibunya. Kehamilan ya tetap dilanjutkan juga, tapi bagaimanapun outcome-nya nanti tetap kita memang prioritaskan pada ibu. Gitu. Jadi alangkah baiknya daripada nanti pusing ini bayinya gimana, ibunya gimana, lebih bagus jangan dituntaskan dulu ya, dituntaskan dulu pengobatannya baru merencanakan kehamilan. Di program untuk penyembuhan dulu sampai bersih semuanya sehat kembali untuk siap hamil gitu ya dok. Jadi lebih aman buat ibu dan bayinya juga ya dok ya. Oke dok, tadi kan sebetulnya kanker serviks ini kan melalui hubungan seksual ya. Iya. Berarti virus ini apakah juga bisa menyerang pria? Oh bisa Bu. Jadi memang virus ini bisa orang laki-laki maupun perempuan bisa. Jadi pada kebanyakan kalau pada laki-laki mungkin lebih mudah habis berhubungan dicuci, ya itu cukup membantu juga ya. Meskipun itu tidak tuntas, kalau sudah ada lecet tetap virus bisa masuk. Nah itu gejalanya biasanya paling ringan adalah mulai muncul kutil kelamin Bu. Jadi ada kutilan ini pada kelaminnya itu, hati-hati itu karena virus HPV juga ya, HPV-nya tipe 6 sama tipe 11. Nah kalau pada stadium lanjut jika yang terkena adalah HPV tipe ganas ya Bu ya, itu ya bisa menjadi kanker penis gitu di kemudian hari. Berarti kanker penis pun juga bisa. Cuman kelebihannya kenapa cowok itu mudah kok ada lecet-lecet ya. Asal kelihatan. Periksa gitu. Tapi kalau perempuan kan lecetnya tidak kelihatan. Betul. Itu yang membedakan. Jadi kenapa kanker serviks terus tinggi, kejadiannya kanker penisnya tidak tinggi. Karena ya itu ketika ada lecet sedikit orang sudah periksa deh gitu, ya apa ini gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini, tanda-tandanya kelihatan kasat mata ya. Ada pun juga cowok sudah risih ya rasanya, aduh saya mau berobat saja deh gitu. Oke, kalau ada putul gitu rasanya gimana ya. Nah kalau wanita kadang kan karena di dalam dia nggak kelihatan tuh, itu yang jadi masalah ya. Oh berarti kalau vaksin itu berarti bisa untuk cowok juga atau? Bisa. Berarti vaksin itu berlaku juga untuk para pria ya? Juga bisa Bu. Oke, berarti kan tidak hanya identiknya saat ini kan semuanya itu image-nya untuk wanita. Ya, semuanya. Cuma dari segi urgensinya dia memang kanker serviks ini kejadian tinggi, jadi memang promosi besar-besaran pada wanita. Ya karena seperti itu ya susah dideteksi, nggak kelihatan ya dok, karena letaknya di dalam, jadi tidak bisa kasat mata kelihatan seperti pria gitu ya. Betul. Nah ini dok ada yang bertanya. Oh ya. Kalau orang menggunakan KB hormonal, apakah itu juga bisa beresiko untuk menderita kanker serviks ya? Karena KB hormonal itu bekerja salah satunya misalnya mengentalkan lendir serviks, lendir mulut rahim gitu Bu Dita. Tapi memang sampai saat ini belum ada penelitian yang benar-benar kuat ya untuk membuktikan bahwa memang pemakaian hormonal itu meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks. Memang ada beberapa studi, tapi itu belum studi yang dengan kualitas yang sangat baik ya. Jadi itu memang sampai saat ini belum disimpulkan seperti itu. Jadi mana masih dipersilakan untuk menggunakan KB hormonal. Yang penting adalah pasmernya gitu. Jadi jangan berpikir nanti saya pakai KB, saya gampang kena kanker serviks, tidak. Mulai pikirnya bisa seperti itu. Jangan begitu tadi. Makin jadi pemerintah juga bingung. Jadi mulai pikir adalah pakai KB silakan, tapi deteksi dininya jalan terus gitu, pasmernya IPA-nya jalan terus gitu. Karena sekali lagi itu masa jendela untuk
dari perubahan sel yang dari normal menjadi nggak normal sebelum menjadi kanker itu sangat-sangat panjang gitu. Jadi sampai 17 tahun ya tadi ya, betul, Dok, ya? waktunya banyak banget gitu untuk melakukan deteksi itu. Jadi dalam waktu 3 sampai 17 tahun, kalau 3 itu cepat itu memang terkait dengan daya tahan tubuhnya yang kurang baik, ya. Mungkin punya penyakit penyerta atau memang terinfeksi pertama kali pada usia muda sehingga sel-sel gitu. Nah, ketika dia sudah kena virus, kacau, dia benar-benar error, itu bisa cepat terkenanya ya. Tapi kalau pada kita yang normal-normal saja, yang memang udah usia cukup ya untuk matang untuk usia reproduksi, kalau terpapar pun virus HPV itu jangka waktunya benar-benar lama seperti itu. Tapi jangan terkecoh dengan lamanya tadi. Iya, nanti dibilang lama, nanti aja kita tahun depan deh pasmir yang tahun depannya lagi, sampai akhirnya 10 tahun nggak pasmir juga gitu ya. Iya, kadang kan memang enggak ya nggak apa-apa kok, aku nggak sakit, nggak kenapa semuanya baik-baik saja. Jadi merasa tidak butuh pap smear karena merasa dia itu sehat. Padahal seharusnya memang pap smear itu dilakukan saat kita sehat itu supaya bisa terkontrol ya, Dok. Kesehatan kita. Jangan sampai kalau udah ada tanda-tanda ya udah terlambat kita pap smear juga. Sekarang trennya itu cek kolesterol tinggi udah bingung. Harusnya cek darahnya rutin sebelum kita terjadi. Kalau memang kita sudah bisa seperti itu, nggak ada salahnya kita juga melakukan pap smear atau IVA tadi gitu ya. Jika nggak normal, kita juga udah cemas gitu. Iya, betul. Bukan kalau darah begitu ke apotek coba-coba cek kolesterol aja tinggi kita udah bingung gitu kan. Zaman sekarang kan begitu ya. Betul. Tapi yang di bawah ini malah yang bisa lebih ganas lagi, malah terabaikan biasanya. Iya, karena merasa nggak apa-apa, atau mungkin merasa malu. Kadang tidak semua orang merasa nyaman. Aduh, sakit nggak sih kayak gitu pap smear gitu kan. Kadang mereka satu rasanya kok takut ya gitu kan, harus dimasukin apa, padahal sebetulnya nggak sakit ya pas gitu kalau ya. dia relax dimasukin alat itu dia nggak akan nyeri karena dia sudah dikasih ada jelinya juga, jadi licin memang alatnya dimasukkan, jadi tidak akan nyeri nyeri. Yang penting adalah relaxnya tadi. Kalau nggak relax goyang sana goyang sini tentu alatnya juga susah masuk dan akhirnya nyeri gitu ya. Karena memang apa ya, buka paha aja nggak mau gitu, dia terlalu dijepit, akibatnya sulit untuk alat itu masuk, jadi berakibat nanti kurang nyaman ya yang dirasakan. Iya, berarti sebetulnya kalau untuk yang misal KB hormonal seperti mau pil, suntik atau implan itu tidak masalah, tapi tetap harus dicegah. Itu pencegahannya ya dengan rajin juga deteksi dini itu ya, pap smear atau IVA itu ya, Dok ya. Oke, lalu ini Dok ada yang tanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang yang perdarahan pada kanker serviks ya, Dok, kalau tanda-tandanya. Ini ada yang bertanya, kalau seperti apa keputihan pada kanker serviks ya, Dok? Iya. Itu. Jadi keputihan yang normal itu kan biasanya putih bening ya Bu ya, tidak gatal, tidak berbau, dan jumlahnya juga normal gitu, wajar. Tapi ketika dia sudah didapatkan keputihan yang tidak normal, biasanya jumlahnya kok banyak ya, kemudian dia sudah berubah warna, bisa putih, bisa kekuningan, kemudian dia berbau atau mungkin gatal, dan jumlahnya memang cukup mengganggu ya. Nah, berarti kan jumlahnya cukup signifikan banyaknya. Itu memang kita sebaiknya sudah memeriksakan dulu. Ya. Jangan dianggap ini hilang sendiri, jangan seperti itu. Ya. Karena meskipun itu kadang bukan yang kita dapatkan bukan suatu kanker serviks, kadang juga itu bisa saja karena infeksi Klebsiella kemaluan gitu ya, entah penyebabnya karena chlamydia atau bakterial vaginosis istilahnya, atau mungkin hanya sekedar jamur ya, itu kan juga kalau namanya infeksi diare kan akan mengganggu juga seperti itu Bu Dita. Oke, ya, terima kasih sekali Dok penjelasannya. Nah, ini juga ada yang bertanya, Dok, untuk vaksin kanker serviks paling bagus saat usia berapa? Berarti tadi udah disampaikan itu 9 sampai 13 tahun ya Bu, yang 9 sampai 13 karena dari awal ya, sedini mungkin ya sebetulnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi yang usianya lewat gitu ya, mungkin yang idealnya sampai 45 tahun lah idealnya seperti itu ya, dilakukan vaksin. Lalu ini Dok, ada yang bertanya lagi, apakah kalau sudah pernah kena kanker serviks itu bisa muncul lagi kalau sudah diobatin? Bisa. Jadi kalau memang kanker serviks memang misalnya diobati tuntas, tetap harus dipantau Bu. Nah, kalau selama pemantauan misalnya si ibunya atau si pasien tersebut tidak pernah kontrol, jadi mungkin kita nggak akan tahu kalau ternyata masih ada ini muncul lagi gitu ya. Atau memang sudah tuntas pengobatannya terus dia terinfeksi kembali oleh HPV ulang. Nah, dalam sekian tahun ya bisa saja muncul kembali kanker serviksnya. Seperti itu. Ya, berarti kalau begitu tadi kan ini ada nih yang bertanya juga tentang mitos, kadang tuh ada, maaf nih, kalau kita di toilet umum dan segala macam itu bisa
bisa terkena HPV, bisa kena HIV gara-gara di toilet umum yang kotor dan selainnya. Apakah itu benar dan memang bisa terjadi dok? Sampai saat ini memang masih belum ada penelitian yang membuktikan hal tersebut ya. Dia memang pada dasarnya tetap harus ada membawa kuman itu untuk masuk gitu. Misalnya kecuali kita habis ke toilet gitu, terus toilet umum misalnya kita tidak membersihkan, terus misalnya habis itu kita ke kamar hotel itu belum sempat mandi, belum sempat bersih-bersih berhubungan. Nah kadang mungkin bisa saja HPV-nya ternyata nempel di luarnya terus terbawa masuk saat berhubungan. Jadi itu, karena itu bukan karena gara-gara di toiletnya yang mungkin toiletnya nggak bersih dan segala macam dari situ. Kalau itu kan hanya memang di luar ya dia nempelnya seperti itu. Tapi dia HPV meskipun dia tidak menjadi kanker serviks, kalau dia kena di liang kemaluan bisa juga dia memunculkan gejala namanya kutil kelamin bu. Kan kalau dia terkena di kulit misalnya ada lecet-lecet, tetap aja dia akan tumbuh di situ, akhirnya menjadi kutil kelamin itu bisa seperti itu ya. Tapi bukan nanti langsung jadi kanker serviks kalau dia tidak ada yang membawa, tetap sulit bu, karena liang kemaluan itu juga punya pelindungan sendiri, dia memiliki lendir, terus sel-selnya itu juga regenerasinya cukup cepat ya, sehingga sel yang lama itu akan terbuang seperti itu. Selama dia tidak ada yang membuat dia bisa masuk ya, virusnya akan sulit untuk berjalan. Jadi serviks itu sendiri itu sebenarnya punya banyak kegunaan selain sebagai jalan lain, istilahnya kalau kita bukan itu ya dok ya, tapi dia itu juga ada lendir-lendir yang bisa untuk membuang atau mematikan virus-virus itu juga berarti sebetulnya ya dok ya. Oke, mungkin dari Dr. Ferry ada kiat-kiat atau cara pencegahannya supaya kita terhindar dari serviks ini ya, kanker serviks ini apa ya dok? Mungkin dari makanannya ada pantangan atau ada khusus apa atau Jadi memang yang penting itu malah pengetahuan ya bu kita ya. Jadi memang kita harus rajin membaca, punya rasa ingin tahu terhadap kanker serviks ini apa sih, penularannya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Dengan kita tahu akhirnya kita bisa melindungi diri gitu ya. Sama di zaman corona ini karena kita tahu penularannya lewat droplet, makanya kita pakai masker seperti itu. Nah demikian juga kalau kita tahu penularan kanker serviks, tentu kita bisa mewaspadai ya, kita tidak melakukan hal-hal yang berpotensi untuk meningkatkan risiko penularan, misalnya gonta-ganti sana sini gitu ya, seperti atau malah menikah di usia muda, masih remaja udah nikah gitu ya. Terus atau yang kedua adalah dia dengan vaksin tadi, itu bisa sebagai pencegahan primer ya. Nah tapi kalau memang misalnya masanya udah lewat nih, aduh kemarin nggak cocok vaksin, terus gimana ini supaya saya tahu kanker tidak, kita lari ke pencegahan kedua, itu pencegahan sekunder. Ya pencegahan sekunder itu dengan deteksi dini tadi ya. Yang kedua dengan pemeriksaan rutin, waktu misalnya ke dokter kandungan sekalian dicek itu juga bisa. Ya deteksi dininya tadi ya dengan pasmir atau IVA ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, aduh rumah saya jauh, aduh saya nggak ada uang, aduh saya malu gitu, itu nggak ada alasan. Mereka kalau di kota silakan bisa ke laboratorium untuk pasmir, ke rumah sakit bisa pasmir. Bagi yang di desa jauh dari fasilitas kesehatan masih ada puskesmas, jauh lagi dari puskesmas masih ada pustu gitu ya. Jauh lagi dari pustu masih ada bidan desa. Malu nih karena nanti ada sumpah mengerjakan kan bidan perempuan juga gitu ya. Jadi nggak usah malu ya. Jadi bukan misalnya Pak Menteri atau perawat laki-laki yang mengerjakan, enggak gitu ya. Tetap itu memang wewenangnya dari bidan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan deteksi dini ini seperti itu. Oke, terima kasih sekali nih dok, informasinya cukup komplit, cukup banyak sekali sehingga kita boleh makin mengenal. Berarti ini harus kita cegah dari usia berapa, dengan cara apa. Jadi juga termasuk salah satunya Miriam juga, kita rencananya juga akan ada pelayanan pap smear nanti tahun depan, awal tahun kita akan melakukan pelayanan pap smear juga, dan sekarang juga kita sudah ada pelayanan vaksin juga nih dok. Jadinya semoga sih kita bisa semakin membantu bersama-sama membuat para wanita dan ibu-ibu ini lebih aman ya dari terjangkit penyakit kanker serviks ini ya dok. Nah kalau ini tadi sudah bicara tentang serviks, tentang pencegahan dan lain sebagainya nih dok. Tadi ada susulan lagi dok yang bertanya nih dok. Silakan cerita. Nah kalau misalnya cowok itu kan tadi bisa kena virus HPV itu ya dok, berarti kalau misalnya
dia ini melakukan hubungan dengan kondisi, maaf tadi kan bisa juga dengan ada kutu dan segala macam itu pasti dia akan menulari si wanita ini kah untuk menderita kanker serviks. Jadi pada misalnya pria ya yang suka berganti-ganti pasangan, sebenarnya dia itu punya risiko untuk terkena infeksi HPV. Nah, ketika terkena infeksi HPV di organ vitalnya bisa bergejala, bisa juga tidak. Nah, kalau kelaminnya, tapi bisa juga tidak bergejala. Nah, ketika dia misalnya berhubungan dengan istrinya yang sah segala seperti itu juga berarti bisa dia membawa virus HPV dari tubuhnya pindah ke istrinya. Seperti itu. Jadi memang kita pun berhubungan dengan banyak orang berisiko, kita pun berhubungan dengan satu orang tapi orangnya ini suka berganti-ganti pasangan itu juga sama berisiko. Jadi harus sama-sama kedua belah pihak ini, betul, pasangan ini harus saling sehat ya, saling setia. Jadi berhubungan yang sehat cukup satu pasangan saja ya, dengan satu orang saja. Oke, terima kasih banyak ini sebelumnya Dokter Ferry untuk waktunya pagi ini. Iya, sangat-sangat bermanfaat karena kami jadi makin tahu, tidak takut, tapi kita tahu harus mencegahnya itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya, karena tadi durasinya itu lama sampai 17 tahun untuk dia bermutasi terus sampai menjadi kanker ya Dok ya. Itu kan jadi kita punya kesempatan untuk vaksin dari awal. Betul. Kita bisa melakukan deteksi dini dengan Pap smear atau IVA. Jadi dimanapun para wanita ini berada, mau sampai pelosok desa manapun, tetap bisa melakukan deteksi dini karena IVA itu lebih sederhana dan harganya pun juga lebih terjangkau juga, sehingga bisa semua lapisan mendapatkan kesempatan untuk mendeteksi dini dengan baik ya Dok ya, karena ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semua ibu-ibu. Hari ini juga kebetulan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Ya, karena ibu itu luar biasa ya Dok, karena ibu itu seorang ibu sudah mengandung 9 bulan, melahirkan dengan sebuah perjuangannya ya, dan bahkan mendidik anak-anaknya dengan jatuh bangun, ada yang kerja, ada yang full time jadi rumah tangga, tapi semuanya dilakukan ibu dengan kasih, dengan tulus hanya untuk anaknya. Sehingga kita para ibu-ibu, para wanita, mari kita juga jaga diri kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita supaya kita bisa menjadi ibu yang kuat, bisa menjaga anak-anak kita dan keluarga kita. Terima kasih para ibu juga untuk semua pendidikan, semua didikan, semua kasih perhatian yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Karena kasih ibu sepanjang masa dan surga ada di telapak kaki ibu. Selamat Hari Ibu, terima kasih. Semoga pagi ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua mengenai kanker serviks. Hidup sehat, salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi.